An Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabannal masajida. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata Nabi, barang siapa makan sebahagian dari pohon ini maka janganlah ia mendekati masjid-masjid. Jangan mendekati masjid-masjid. Kemudian ada juga keuzuran orang yang makan bawang nih, orang yang makan sesuatu yang berbau ini. Salah satu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah. Kata Mughirah, akaltu suman fataitu musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad subiqtu bi raka'atin falamma dakhaltul masjida wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam rihas sum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabanna hatta yadhhaba rihuha aw rihuhu falamma qudiyatis salatu jitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah wallahi la tu'tiyanni yadaka qala fa adkhaltu yadahu fi kammi qamisi ila sadri fa idza ana ma'subus sadri qala innalaka uzrun. Mughirah bin Syu'bah telah mengatakan bahwasanya aku pernah makan bawang putih. Setelah aku makan bawang putih, aku pun datang ke tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu aku sudah ketinggalan 1 rakaat. Ketika aku masuk ke dalam masjid itu, maka tercium bau bawang putih. Nabi pun mencium bau bawang putih itu. Selesai sholat, Nabi bersabda, siapa yang makan sebahagian dari pohon ini, maka jangan dia mendekati kami sehingga hilang baunya. Siapa yang makan pohon ini, maka jangan mendekati kami sampai hilang baunya. Selesai sholat Nabi sampaikan seperti itu. Kemudian selesai saya sholat, kata Mughirah bin Syu'bah, tadi kan Nabi selesai sholat, Nabi mengatakan tuh, siapa yang makan bawang putih jangan dekat dengan kami. Mughirah kan masbuk, dia belum selesai sholat. Selesai dia sholat, maka dia pun menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, berikanlah tanganmu kepadaku. Kemudian Mughirah bin Syu'bah memasukkan tangan Nabi ke dalam lengan bajunya, ke dalam lengan baju Mughirah bin Syu'bah, sampai ke dekat perut. Di dekat perutnya Mughirah bin Syu'bah ini telah diikat tali sebagai pencegah, karena dia dalam keadaan terlalu lapar. Diganjal perutnya itu dengan batu, diikat dengan tali. Maka Nabi pun tahulah bahwa Mughirah bin Syu'bah ini memakan bawang putih ini karena sudah terlalu lapar, tidak ada lagi makanan, maka dia makan itu. Maka dia makan bawang putih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau memiliki uzur. Nah, ini uzur. Kalau udah tak ado di rumah gitu, sayur yang lain tak ado, adonya cuma bawang dengan garam aja. Nah, nampaknya inilah. Dah, jadi ini uzur yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti itu tidak mengapa makan bawang putih ataupun pohon yang menyebabkan bau busuk, tidak masalah. Tapi ada uzurnya. Kalau kita mau makan juga, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, an Muawiyah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an hataini syajaratain wa qala man akalahuma fala yaqrabanna masjidana
Wa qala in kuntum la budda akilihima fa amituhuma tabkhon. Nabi SAW telah melarang dari dua pohon ini. Dijelaskan oleh Qurrah bahwa pohon ini itu adalah bawang merah dan bawang putih. Nabi melarang dari dua pohon ini. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang memakan keduanya, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Dan Nabi SAW bersabda, apabila kalian harus memakannya, maka hilangkan bau keduanya dengan dimasak. Jadi untuk menghilangkan baunya, Nabi telah menyampaikan hendaklah dimasak, barulah dimakan. Kalau dilalap, dimakan mentah macam itu aja, itulah yang menyebabkan baunya luar biasa, yang menyebabkan baunya tak sedap. An Ali radhiyallahu anhu qala nuhiya an akli tsum illa matbukhon. Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa telah dilarang makan bawang putih kecuali dalam keadaan dimasak. Jadi kalau bawang putih ini ada penekanan yang khusus. Kalau mau makan bawang putih itu kayaknya tidak boleh tidak, harus dimasak, direbus dulu atau dibakar dulu atau digoreng dulu, pokoknya harus masak. Dalam riwayat yang lain, bawang putih, bawang merah itu bukan jelek. Ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang jelek. Petani bawang putih, petani bawang merah, jangan pula setelah saya sampaikan seperti ini terus dia, alamak Ustaz nih, ajab awak tak ada orang beli bawang aja nih. Tidak. Bukan berarti bawang putih dengan bawang merah ini jelek, tidak. Baik. Salah satu manfaatnya adalah bisa mengeluarkan angin yang ada di tubuh kita. Ya, kalau kita masuk angin dengan sebab makan bawang putih, maka angin itu akan keluar. Dan dia menyebabkan kehangatan. Makan bawang putih, bawang merah ini menyebabkan tubuh seseorang itu jadi hangat. Dia tidak jelek, dia baik. Cuman caranya hendaklah betul ketika mengkonsumsinya. Jangan pula gara-gara mengikuti nafsu kita makan macam itu aja, tanpa dimasak dulu, tanpa diproses dulu. Jadi kalau kita sudah terlanjur makan yang seperti itu, ya sudah, hilangkan dulu baunya, baru datang ke masjid. Jangan sampai mengganggu yang lain. Kemudian setelah kita sampai di masjid, maka ada beberapa perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh seseorang ketika sampai di masjid. Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallat subha thumma dakhala fil makan alladhi yuridu ay ya'takifa fihi fa arada ay ya'takifa al-ashra al-awakhir min Ramadan fa amara faduriba lahu khiba'un wa amarat Hafsatun faduriba laha khiba'un falamma ra'at Zainab khiba'aha amarat faduriba laha khiba'un falamma ra'a dzalika Rasulullah qala al birru turidna falam ya'takif fi Ramadan wa atakafa 'ashran min Syawal.